Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 25, Saingan Baru. Darlin tersenyum ramah saat memandang pria yang berjalan mendekati mejanya. Dengan cepat, Darlin berdiri dari duduknya. Pria bertubuh tinggi dengan wajah tampan itu tersenyum memandang Darlin. "Selamat siang, Pak Bima," ucap Darlin yang tersenyum ramah. "Selamat siang. Assalamualaikum," ucap Bima. "Waalaikumsalam. Apa Pak Bima ingin bertemu dengan Pak Ervan?" ucap Darlin. "Iya," jawab Bima. "Apa sudah ada janji?" tanya Darlin. "Belum," jawab Bima. "Kalau begitu, saya akan tanya dulu sama Pak Ervan. Apa bisa ketemu Pak Bima?" tanya Darlin yang tersenyum ramah. "Enggak usah sekarang, nanti aja. Saya mau duduk di sini dulu, ngobrol-ngobrol," ucap Bima duduk di depan meja Darlin. Pria itu tersenyum memandang Darlin. "Oh begitu ya Pak," ucap Darlin yang kembali duduk di kursinya. "Iya, enggak usah panggil Bapak, panggil Abang aja," ucap Bima. Darlin menggelengkan kepalanya. "Enggak enak Pak," ucapnya. Bima tertawa saat mendengar ucapan gadis tersebut. "Abang ini bukannya bos kamu, jadi panggil Abang aja. Lagian juga dipanggil Bapak itu terkesannya tua sekali," ucapnya yang tersenyum tipis. Darlin menganggukkan kepalanya saat mendengar penjelasan pria tersebut. Sejak semalam Bima begitu sangat penasaran ketika melihat Darlin. Namun, pria itu tidak bisa berbicara dengan gadis tersebut. Ervan selalu memotong pembicaraannya saat ia akan bertanya dengan gadis yang berwajah cantik dan imut-imut tersebut. "Darlin umurnya berapa?" tanyanya. 22 tahun, jawab Darlin. "Masih sangat muda," ucap Bima. Darlin hanya tersenyum mendengar ucapan pria tersebut. Darlin begitu sangat takut untuk menanggapi pembicaraan pria yang ada di depannya, mengingat bosnya begitu sangat tidak menyukai hal tersebut. "Darlin sudah lulus kuliah?" tanyanya. "Iya bang, baru aja lulus. Wisudanya juga belum sampai 2 minggu, ucap Darlin. "Hebat ya, gitu lulus kuliah langsung kerja," ucap Bima. "Alhamdulillah bang, Darlin langsung diterima di sini," ucap Darlin. "Darlin lulusan ekonomi?" tanyanya. "Enggak, Darlin lulusan S1 Teknik Kimia, dan kemarin buat lamarannya juga di labor, bukan di sini. Tapi enggak tahu, Darlin bisa jadi sekretarisnya Pak Ervan," ucapnya sedikit tersenyum dengan wajah yang terlihat bingung. Bima diam saat mendengar ucapan Darlin. Mendengar penjelasan Darlin, Bima sudah bisa menangkap apa yang sedang terjadi saat ini. "Apa abang boleh minta nomor ponsel Darlin?" ucapnya. Darlin diam saat mendengar ucapan pria tersebut. Darlin memandang pintu ruangan bosnya yang terbuka. "Pak Bima, kenapa tidak kasih tahu bila ingin datang ke sini?" ucap Ervan yang tersenyum memandang pria yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaannya tersebut. "Kebetulan saya lewat di sini, jadi saya langsung mampir mengingat ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan," ucap Bima yang sedikit tersenyum. "Kalau begitu kita langsung ke ruangan saya, kita ngobrol di dalam," ucap Ervan. "Boleh," jawab Bima sedikit menganggukkan kepalanya. "Pak Ervan, apa mau saya buatkan kopi?" ucap Darlin. Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Enggak usah, nanti cleaning service aja yang buat. Darlin duduk aja di situ," ucapnya. "Saya akan menghubungi bagian pantry," ucap Darlin. "Enggak usah sayang, nanti abang aja yang hubungin," ucapnya sengaja mengatakan kalimat sayang di depan Bima. Darlin diam dengan mulut yang terbuka. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya saat ini. Ervan sedikit tersenyum memandangnya dan masuk ke dalam ruangannya.
Darlin diam memandang ruangan bosnya. Walaupun sosok pria itu sudah tidak terlihat di matanya dan pintu sudah tertutup dengan sangat rapat, namun gadis itu masih tetap memandang pintu tersebut. Tadi pasti salah dengar, ucapnya yang menggaruk kepalanya. Darlin kemudian menghembuskan nafasnya dengan sangat keras ketika mengetahui bahwa bosnya tidak marah saat ada pria berbicara dengannya. "Darlin," ucap Cika duduk di depannya. "Mbak Cika, ada apa?" tanya Darlin. "Kita duduk di ruangannya Pak Yoga yuk, ngobrol," ucapnya. "Jangan Mbak, nanti Darlin dipecat. Masa iya ninggalin kerjaan? Pasti Pak Irfan marah," ucapnya. "Enggak, Pak Irfan enggak bakalan marah. Lagi pula nanti Pak Yoga duduk di sini gantiin Darlin. Jadi kita aman untuk gosip," ucap Cika. Darlin memandang wanita cantik yang bertubuh seksi tersebut. Darlin tidak berani melakukan hal tersebut. "Darlin baru kerja Mbak. Darlin juga tahu Pak Irfan itu orangnya sangat pemarah. Nanti Darlin dipecat," ucapnya. "Enggak, Mbak jamin. Ayo," ucap Cika saat melihat Yoga yang berjalan mendekati meja kerjanya Darlin. "Kalian duduk saja di ruangan saya. Saya akan duduk di sini. Dan bila ingin makan sesuatu, pesan di kantin. Nanti pelayan kantin akan mengantarkan ke ruangan," ucap Yoga agar Darlin merasa sangat santai berada di ruangannya nanti. Darlin masih sangat bingung dengan situasi yang dihadapinya. "Sudah, ayo," ucap Cika sedikit menarik tangannya. "Nanti bila ada keperluan Pak Bima bisa langsung hubungi saya," ucap Irfan yang tersenyum tipis memandang pria yang bertubuh tinggi tersebut. Irfan keluar dari ruangannya bersama dengan Bima. Bima sedikit menganggukkan kepalanya. "Saya akan menghubungi Pak Irfan bila nanti ada yang ingin dibicarakan," ucapnya. Bima memandang meja kerja Darlin. Senyum mereka Yoga menyambut pria tersebut. Bima sedikit tersenyum ramah memandang pria yang duduk saat ini di kursi Darlin. Bima begitu sangat kesal ketika tidak melihat Darlin duduk di sana. Sebenarnya, gadis itu terlihat begitu sangat sederhana. Namun entah mengapa, ia begitu sangat menyukai gadis tersebut. Ada rasa penasaran yang membuatnya ingin mengetahui lebih banyak tentang gadis berhijab yang membuat ia begitu sangat penasaran. Yoga beranjak dari duduknya. Pria itu berjalan mendekati Irfan dan juga Bima yang berdiri di depan mejanya. "Pak Bima, apa kabar?" ucap Yoga. "Baik," jawab Bima. "Saya tinggal dulu ya Pak Bima. Pak Yoga akan mengantarkan Anda ke depan," ucapnya. "Terima kasih Pak Irfan," ucap Bima. "Saya akan mengantar Pak Bima ke depan," ucap Yoga berjalan di sebelahnya. "Tidak usah, terima kasih. Tadi saya datang ke sini sendiri dan juga akan keluar sendiri," ucap Bima sedikit tersenyum. Bima merasa tidak enak hati bila merepotkan Yoga untuk mengantarkannya hingga ke depan. "Baiklah, bila Pak Bima tidak mau," ucap Yoga yang mengantarkannya hingga sampai ke depan pintu lift. Irfan masuk ke dalam ruangannya dan duduk di kursinya. Irfan memijat-mijat keningnya yang terasa begitu sangat pusing. Irfan tidak menduga bahwa Bima akan datang ke kantornya secara diam-diam hanya untuk melihat Darlin. Irfan mengetahui bahwa Bima datang ke kantornya dari CCTV. Irfan begitu sangat kaget saat ia mengecek apa yang sedang dilakukan oleh Darlin. Irfan sangat marah saat melihat Bima yang duduk di depan meja Darlin. Mereka juga berbicara sangat akrab. Yoga masuk ke dalam ruangan bosnya. "Enggak nyangka, ternyata Pak Bima datang ke sini cuma untuk nyariin Darlin," ucapnya duduk di depan meja bosnya. Irfan hanya diam dan mengusap wajahnya dengan sangat kasar. "Kasih aku solusi," ucapnya. "Solusi seperti apa?" tanya Yoga. "Aku tidak ingin lagi Darlin duduk di depan sana," ucapnya. "Bila meja kerja Darlin ada dalam ruangan ini, Pak Irfan hanya berdua dengannya. Saya takut Pak Irfan akan khilaf," ucap Yoga. Irfan menarik-narik rambutnya. Kepalanya tiba-tiba saja merasa pusing. "Mengapa harus ribet ini?" ucapnya. Chapter 26. Tugas Darlin.
Darlene duduk di kursi sofa yang ada dalam ruangan yoga. Darlene perhatikan ruangan asisten pribadi bosnya. Walaupun ruangannya tidak sebesar ruangan milik bosnya, namun ruangan yoga tergolong besar, bersih dan juga rapi. "Mbak Cika, sudah lama ya jadi sekretarisnya Pak Yoga?" tanya Darlene. Cika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Mbak itu baru jadi sekretarisnya Pak Yoga beberapa hari ini," ucap Cika. "Berarti kita sama ya Mbak? Darlene juga baru menjadi sekretarisnya Pak Ervan beberapa hari ini. Tapi sepertinya Mbak Cika begitu sangat tahu tentang skedulnya Pak Ervan. Enggak seperti Darlene yang tidak mengerti apa-apa," ucapnya sedikit tersenyum dan menggaruk kepalanya. "Orang aku jadi sekretarisnya Pak Yoga setelah kamu masuk," ucap Cika di dalam hati. Sudah pasti dia tidak mungkin berani mengungkapkannya. "Mbak memang sudah biasa mengatur agenda Pak Ervan bersama dengan Pak Yoga. Makanya kami itu sudah sangat hafal dengan skedulnya Pak Ervan," ucapnya menjelaskan dengan sambil tersenyum. Cika tahu bahwa gadis yang sering duduk di sampingnya calon istri wakil direktur utama. Darlene mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan dari Cika. "Mbak, Darlene nggak enak kalau duduk di sini. Nanti Pak Ervan marah," ucapnya. "Pak Ervan enggak bakalan marah. Lagian Pak Yoga sudah gantiin di sana. Jadi kita punya waktu untuk bergosip. Lagian kesempatan seperti ini sangat jarang loh didapat. Jadi kita wajib memanfaatkannya," ucap Cika. "Iya Mbak, selama Darlene kerja di sini, Darlene nggak banyak kenal sama karyawan-karyawan yang ada di sini. Terkadang pengen sih kenal, terus dia cerita kayak gini, kan enak," ucap Darlene tersenyum lebar memandang Cika. Cika tersenyum saat mendengar apa yang disampaikan oleh Darlene. "Darlene baru tahu Mbak, ternyata tugas sekretaris itu berat ya," ucapnya. "Berat bagaimana?" tanya Cika. "Ya menurut Darlene berat Mbak. Soalnya kalau kerja di labor, kita kan kerjanya pakai jam. Kemudian ada waktu istirahat dan juga cuti. Kalau sekretaris pribadi, itu sepertinya kerjanya nggak ada waktu istirahat dan juga cuti," ucap Darlene curhat dengan sesama sekretaris. "Enggak juga," ucap Cika. "Darlene itu kerjanya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur," ucap Darlene. Cika diam memandang Darlene. Setaunya, semua pekerjaan sekretaris itu dia yang mengerjakannya. Sedangkan Darlene hanya duduk manis di depan ruangan bosnya dan juga menemani minum kopi, makan siang, dan mengikuti kemana bosnya pergi. Darlene temani Pak Ervan minum kopi pagi. Terus nanti jadwal meeting dan sebagainya akan ikut. Nah, temani makan siang, minum kopi sore. Terus Darlene juga harus menghubungi Pak Ervan setiap waktu, mengingatkan jadwal makan malam, jadwal tidur, terus kemudian bangunkan subuh untuk sholat. Darlene itu menghubungi Pak Ervan lebih daripada minum obat Mbak. Kalau minum obat 1 hari 3 kali, Darlene menghubungi Pak Ervan bisa 1 hari 10 kali. Yang Darlene heran itu, Pak Ervan apa enggak bosan ya Mbak? Lihat Darlene hubungi dia terus-terusan, ucapnya menjelaskan pekerjaannya. Cika seakan tidak mampu menahan ketawanya, namun dia tetap menahan ketawanya yang akan pecah keluar saat mendengar penjelasan Darlene. "Darlene, lugu, polos, dan gak nyambung itu beda tipis," ucapnya sedikit tersenyum. "Iya Mbak, kebanyakan orang kelihatannya lugu, tapi ternyata gak nyambung," ucap Darlene yang tertawa. "Umur Darlene berapa sih?" tanya Cika melihat sikap gadis itu tidak masih begitu seperti anak-anak. 22 Mbak, Darlene baru tamat kuliah, dan Darlene tamat S1 Kimia Cum Laude," ucapnya yang begitu sangat bangga. Cika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlene belum terbiasa jadi sekretaris karena jurusannya memang berbeda. Tapi nanti lama-lama bisa. Darlene sudah terbiasa jadi sekretaris. Enggak akan terasa berat lagi untuk mengucapin selamat tidur untuk Pak Ervan. Mengucapin selamat bangun tidur itu rasanya senang, ringan, tanpa ada beban. Malah, kalau enggak nelpon itu rasanya mungkin seperti ada yang kurang, ucap Cika. "Iya juga sih Mbak. Sekarang Darlene belum ngerti tentang pekerjaan. Jadi rasanya itu masih bingung Mbak. Mbak mau kan bantu ajarin Darlene agar lebih mengerti tentang sekretaris?"
Iya, nanti Mbak ajarin. Darlin pernah pacaran enggak? Tanya Cika. Darlin enggak pernah pacaran, Mbak, ucapnya sambil tersenyum. Darlin tidak mungkin menceritakan tentang pria masa lalunya. Darlin yakin bila dia cerita, maka wanita yang duduk di sebelahnya tidak akan percaya. Pantas aja ya, enggak peka, ucap Cika memandangnya. Ya gimana mau peka sih, Mbak? Darlin kan enggak ngerti. Ucapnya sebenarnya enggak ngerti apa yang diucapkan oleh Cika. Cika tertawa saat mendengar ucapan Darlin. Ternyata Darlin itu lucu ya, ucapnya yang terlihat begitu sangat gemas memandang Darlin. Itu, pesanan kita sudah datang, ucap Darlin yang melihat pelayan kantin yang membawakan mereka bakso dan juga jus jeruk. Mbak tahu dari mana kalau Darlin suka bakso, ucapnya. Pak Ervan yang suruh pesan, ucap Cika mengingat perintah pria yang berstatus bosnya. Darlin diam dan menganggukkan kepalanya. Kalau gitu kita makan dulu ya Mbak. Darlin harus buru-buru biar nanti Pak Ervan enggak marah Darlin sudah sampai di meja kerja, ucapnya. Cika menganggukkan kepalanya. Mbak juga makannya mau buru-buru, ucapnya yang masukkan bakso ke dalam mulutnya. Hari ini Ervan merasa begitu sangat tidak tenang. Di saat dia harus berpikir kerja mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ervan duduk di atas tempat tidurnya sambil terus memutar otaknya. Ervan memandang ponselnya yang berdering. Dengan cepat Ervan mengambil ponsel yang ada di nakas dan menempelkannya ke daun telinganya. Halo bang, ucap gadis dari seberang sana dengan suara yang lembut sebagai ciri khas gadis tersebut. Iya halo, jawab Ervan. Ini sudah waktunya makan malam. Abang makan ya, ucap Darlin. Ervan menganggukkan kepalanya. Iya, Darlin juga jangan lupa makan, ucapnya. Iya bang, jawab Darlin. Bila tiba-tiba ada pria yang mengatakan ingin mengajak Darlin menikah, Darlin terima enggak, ucap Ervan. Darlin belum mikirin ke situ bang. Darlin baru lulus kuliah dan juga baru kerja. Jadi Darlin ingin menikmati dulu yang namanya masa-masa seperti ini. Jadi belum ada mikirkan nikah, ucapnya. Ervan semakin bimbang ketika mendengar jawaban gadis tersebut. Abang lagi ngapain? Tanya Darlin. Pusing kepala abang dek, ucapnya menjak-menjak pelipis keningnya. Kenapa? Tanya Darlin. Enggak tahu, mungkin lagi banyak pikiran, ucapnya. Abang nggak boleh terlalu mikirin banyak hal. Coba pikirin dulu satu-satu. Kalau rasain satu sudah selesai, baru pikirkan lagi masalah yang satu lagi, ucapnya memberikan solusi. Iya, jawab Ervan dengan suara lemah saat berbicara. Kalau gitu abang makan ya. Jangan terlalu dipikirkan semua. Nanti bila abang ada waktu pengen cerita ke Darlin, Darlin bakalan dengerin, ucap Darlin. Iya, terima kasih sweet girl, ucapnya. Darlin tersenyum. Iya bang, ucapnya. Chapter 27. Dua sekretaris. Selamat pagi Ibu Darlin, ucap karyawan kantor yang begitu sangat ramah saat berjumpa dengannya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlin sangat bingung ketika melihat karyawan kantor yang sudah begitu sangat mengenali namanya. Pada akhirnya, gadis itu mengambil kesimpulan bahwa karyawan di perusahaan tersebut mengenalinya karena dia sekretaris pribadi wakil direktur utama. Darlin tidak ada henti-hentian tersenyum dan menjawab sapaan dari setiap orang yang ditemuinya. Tidak sedikit dari mereka yang memperkenalkan diri dan beritahu posisinya di perusahaan tersebut. Selamat pagi Ibu Darlin, ucap seorang wanita yang menyapanya dengan ramah. Iya pagi, ucap Darlin dengan tersenyum. Perkenalkan, nama saya Rizka, ucap wanita tersebut. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa kabar Mbak Rizka? Ucapnya. Baik Ibu Darlin, saya berada di bagian pemasaran Bu. Ruangan saya berada di lantai 3, ucap Rizka memberitahu. Iya Mbak, maaf ya Mbak,
Saya belum bisa jalan-jalan ke sini, jadi belum ada yang kenal, ucap Darlin. Tidak apa-apa Ibu Darlin, ucap wanita tersebut. Besok, bila ada waktu senggang, saya akan berkunjung ke tempat Mbak Rizka, ucapnya. Terima kasih kalau Ibu Darlin mau berkunjung, ucap Rizka. Permisi ya Mbak, mau ke atas, ucapnya. Iya Bu, jawab wanita tersebut. Darlin masuk lift yang berbeda dengan karyawan yang lain. Ia memakai lift khusus untuk direktur. Darlin keluar dalam lift dan berjalan menuju ke meja kerjanya. Darlin tersenyum ketika melihat Cika yang sudah duduk di meja yang ada di sebelahnya. Mbak Cika, mejanya dipindahin ke sini, ucapnya yang tersenyum lebar. Iya, jawab Cika. Darlin nggak nyangka kalau kita bisa duduk satu meja berdua seperti ini, ucap Darlin yang begitu sangat senang ketika mengingat bahwa ia akan memiliki teman mengobrol. Iya, Mbak senang dipindahin ke sini. Kalau tidak duduk sendiri, enggak ngantuk, ucap Cika sambil tersenyum. Mbak jadi sekretarisnya Pak Irfan juga, ucap Darlin. Iya, jawab Cika. Umur Mbak berapa? Ucap Darlin yang belum menanyakan usia Cika. 25 tahun, jawabnya. Nanti, berhubung kita berdua sudah jadi sekretaris Pak Irfan, kita bakalan bisa gantian nemani Pak Irfan ngopi pagi, kemudian makan siang dan juga ngopi sore. Nemani Pak Irfan makan siang enak Mbak, kita juga ikutan makan. Cuma kalau ngopi Darlin gak suka, jadi Darlin hanya duduk aja liatin Pak Irfan. Sebenarnya Darlin bingung Mbak, kerjaannya cuma duduk nemanin aja, ucapnya yang tersenyum. Mbak gak bisa nemanin Pak Irfan, yang ada nanti Mbak malah dipecat, ucapnya memandang Darlin. Kenapa gitu Mbak? Tanya Darlin. Pekerjaan dikasih Pak Irfan itu khusus untuk Darlin. Jadi kalau Mbak kerjanya mengurus semua keperluan untuk ketemu klien, kemudian rapat dan sebagainya, ucapnya. Jadi Pak Irfan pakai dua sekretaris karena beda fungsi ya Mbak, ucap Darlin dengan wajah polosnya. Cika memandang gadis yang duduk di sebelahnya. Ingin sekali ia menepuk kening gadis tersebut supaya sedikit lagi pintar. Namun Cika sedikit tersenyum saat mengingat bahwa gadis itu sangat pintar. Hanya saja mungkin dianya yang kurang peka membaca kode-kode yang diberikan oleh bosnya. Pak Irfan Mbak, ucap Darlin yang langsung berdiri dari duduknya. Begitu juga dengan Cika. Irfan tersenyum memandang Darlin. Selamat pagi Pak Irfan, selamat pagi Pak Yoga, ucap kedua gadis itu menyapa. Ya pagi, jawab Irfan. Pagi-pagi sudah menggosip ya, ucapnya memandang Darlin. Kami nggak sedang menggosip Pak, hanya saja kami saling mengobrol tentang pekerjaan kami, ucap Darlin. Irfan menganggukkan kepalanya. Hari ini bawa sarapan apa? Ucapnya. Tadi masak mie goreng Pak, jawab Darlin. Ya sudah, bawa ke dalam ruangan ya, ucapnya. Iya Pak, apa kita makannya bertiga? Tanya Darlin dengan sangat lugunya. Irfan memandangnya dan mengerutkan keningnya. Yoga berdiri di sampingnya berusaha menahan ketawanya. Sekarang, sekretaris Bapak ada 2. Jadi kan berarti kita makannya bertiga, ucap Darlin. Mbak sudah makan tadi, Darlin aja sarapan sama Pak Irfan, ucap Cika yang langsung mengambil alih situasi. Gitu ya Mbak, ucap Darlin. Iya, jawab Cika yang tersenyum memandang. Mie goreng Darlin tinggalkan di sini aja ya Mbak, nanti kita makan berdua, ucapnya. Irfan menganggukkan kepalanya saat Cika memandangnya. Iya boleh, jawab Cika. Irfan masuk ke dalam ruangannya yang diikuti Yoga di sampingnya. Enggak nyangka, sekretaris untuk aku hanya bertahan 2 hari, ucap Yoga. Bukannya semalam kamu yang ngasih ide supaya Cika duduk di depan bersama dengan Darlin, ucapnya. Ya habisnya mau gimana lagi, nggak punya pilihan lain, ucap Yoga. Sudah aku tanyain ke dia, kalau seandainya ada yang lamar gimana. Ternyata dia belum siap nikah, ucapnya membesarkan matanya.
Coba aja ungkapin perasaan dulu, ucap Yoga. Aku takutnya dia enggak akan percaya, mengingat aku jumpa sama dia aja baru beberapa hari, ucap Ervan yang mengusap wajahnya. Ya sudah, kamu coba aja rubah strategi, ucap Yoga memberi saran. Rubah strategi seperti apa, ucap Ervan. Biasanya, kamu yang minta diperhatikan. Sekarang, kamu yang berikan perhatian untuk dia. Siapa tahu dia mengerti. Coba aja jalan malam minggu, makan malam di restoran. Ya seperti itu, mungkin dia lebih peka, ucap Yoga. Ervan tersenyum lega ketika mendengar saran diberikan oleh sahabatnya. Terima kasih, ide kamu benar-benar sangat bagus, ucap Ervan yang tersenyum lebar. Yoga tersenyum dan menaikkan alisnya. Bagaimana kalau cara ini juga tidak berhasil? Tanya Ervan. Ya nggak tahu juga, ucap Yoga yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yang penting usaha. Darlene udah datang, cepat pulang ke ruangan kamu, ucapnya memandang asisten pribadinya. Kalau bagian makan-makan, aku tersingkir, ucap Yoga yang beranjak dari duduknya. Pria itu kemudian membuka pintu ruangan tersebut. Silakan masuk, ucapnya yang tersenyum ramah. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia masuk dengan buah kotak Tupperware di tangannya. Kopinya mau saya buat dulu pak, ucap Darlene. Panggil abang aja, ucap Ervan. Darlene menganggukkan kepalanya. Apa kopinya mau Darlene buatin dulu bang, ucapnya. Gak usah, abang sudah pesan kopi. Sudah duduk di sini, ucapnya menunjuk kursi yang ada di depannya. Iya, jawab Darlene kemudian duduk di kursi tersebut. Darlene membuka kotak Tupperware-nya dan meletakkan di depan pria yang duduk di depannya. Ini siapa yang masak? Tanya Ervan. Ya masak Darlene, cuma Umi yang ngajarin. Darlene coba pandai masak mie goreng Indomie, ucapnya. Kalau nggak diajari Umi, apa pandai masaknya? Tanya Ervan yang mengambil sendok dan garpu. Sepertinya sudah, jawab Darlene. Ervan memasukkan mie goreng ke dalam mulutnya. Pedasnya pas, garamnya pas, bumbunya juga terasa, ucapnya saat mengunyah mie goreng tersebut. Umi cukup pintar kalau masalah masak, ucap Darlene. Iya, enak, sangat enak, ucap Ervan yang mengambil mie goreng. Ervan mengarahkan sendok yang berisi mie goreng ke mulut gadis di depannya. Darlene nanti aja pak makannya sama Mbak Cika, ucapnya. Nggak enak makan sendiri dek, ucapnya beralasan sambil memandang sendok yang berisi. Sudah sering makan berdua, nggak usah malu, ucapnya membuat wajah gadis itu memerah. Darlene memasukkan mie goreng ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Ervan tersenyum.